A few moments later. Hai semuanya, perkenalkan, saya Grania Syahla Zamira dari SMK Negeri 9 Semarang, kelas 11 MPLB 3 nomor absen 15. Pada kali ini, saya akan menganalisis makanan seblak. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas PJBL 1 tentang analisis data. Melalui ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk memahami lebih dalam tentang seblak. Bukan hanya dari segi rasa, tapi juga dari sisi data dan peluang bisnisnya. Selain itu, masih banyak lagi yang akan saya bahas dalam video ini. Jadi, pastikan nonton sampai habis ya. Siapa sih yang nggak tahu seblak di era zaman sekarang? Jadi, seblak adalah makanan khas dari Bandung, Jawa Barat yang terkenal dengan cita rasa gurih dan pedasnya. Hidangan ini berbahan dasar kerupuk yang direbus, lalu ditumis dengan bumbu khas seperti kencur, bawang putih, cabai, dan rempah lainnya. Seblak awalnya hanya terdiri dari kerupuk basah, namun seiring perkembangannya, kini banyak variasi topping yang ditambahkan, seperti ceker ayam, sosis, makaroni, bakso, dan bahkan mie. Selain rasa dan teksturnya yang unik, tingkat kepedasan seblak yang bisa disesuaikan menjadi salah satu daya tariknya, terutama di kalangan anak muda. Alasan saya memilih seblak dibandingkan banyak makanan lain karena seblak adalah makanan yang sangat digemari, terutama oleh kaum muda. Selain itu, variasinya yang beragam dan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan membuat seblak punya daya tarik unik. Munculnya seblak di media sosial juga menunjukkan bahwa produk ini memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh lagi. Seblak memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi favorit banyak orang. Seblak menawarkan cita rasa yang unik dan lezat dengan kombinasi bumbu yang pedas dan gurih. Keanekaragaman topping yang bisa ditambahkan seperti ceker, bakso, sosis, dan sayuran memberikan variasi dan pilihan sesuai selera masing-masing. Selain itu, seblak sering dianggap sebagai makanan yang menyenangkan dan menghangatkan, cocok untuk dinikmati bersama teman atau keluarga. Popularitas seblak di media sosial juga menjadikannya semakin menarik bagi kalangan muda yang selalu mencari tren kuliner baru. Selain punya kelebihan, seblak juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Aroma kencur yang kuat pada seblak bisa menjadi kurang menyenangkan bagi sebagian orang yang tidak terbiasa. Seblak juga identik dengan rasa pedas yang intens, yang mungkin kurang cocok bagi yang tidak tahan pedas. Selain itu, seblak cenderung tidak tahan lama, karena bahan dasarnya kerupuk basah dan sebaiknya langsung konsumsi, tidak cocok untuk disimpan. Dari segi kandungan kalori, seblak seringkali mengandung bahan tambahan seperti sosis dan bakso, sehingga bisa tinggi kalori dan kurang ideal jika dikonsumsi terlalu sering. Seblak juga seringkali kurang seimbang secara gizi karena minim sayuran atau protein lain, membuatnya kurang tepat sebagai makanan utama yang dikonsumsi sehari-hari. Bagian berikutnya, saya akan membuka Google Trend untuk melihat bagaimana sih minat orang-orang terhadap seblak. Nah, pada Google Trend ini, kalian bisa mencari apa saja yang sedang tren di dunia loh. Selain itu, kalian bisa memanfaatkan Google Trends untuk melakukan riset data seperti yang saya lakukan pada saat ini. Bisa kita lihat pada Google Trend ini, kalian bisa mengubahnya sesuai yang kalian inginkan. Di sini kalian bisa melihat negara. Selanjutnya, kalian bisa melihat periode waktunya. Selanjutnya ada kategori. Dan yang terakhir ada penelusuran web. Kali ini saya akan melihat minat seiring waktu seblak dalam periode waktu 12 bulan terakhir atau 1 tahun. Bisa kita lihat di sini, minat seblak pada tahun ke tahun mengalami penaikan dan penurunan yang tidak terlalu drastis. Dan juga jika dilihat di sini, grafiknya terlihat stabil ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan melihat minat menurut subwilayah.
Bisa dilihat di sini bahwa daerah istimewa Yogyakarta menempati peringkat pertama. Yang kedua ada Jawa Tengah, yang ketiga Jawa Barat, yang keempat Jawa Timur, dan yang kelima Banten. Selanjutnya kita melihat menurut kota. Nah, bisa kita lihat di sini minat menurut kota itu ada Sukoharjo yang meningkati peringkat pertama, yang kedua Mojosari, yang ketiga Karanganyar, yang keempat Singaparna, dan yang kelima Nganjuk. Setelah melihat bagaimana minat orang-orang terhadap seblak di Google Trend, selanjutnya saya akan melihat toko yang menjual seblak yang berada di Semarang. Nah, di sini kita bisa melihat ada berapa banyak yang menjual seblak yang ada di Semarang. Ya, ini ada seblak Teh Erna Kampung Kali yang mendapatkan rating 4,3 dengan 1504 ulasan yang berada di Jalan Teran Serut nomor 49. Kedua, ada seblak Dago Bandung Tlogosari yang mendapatkan 4,4 bintang beserta 2,2 ribu ulasan yang berada di Jalan Trogosari Raya nomor 10 AB. Selanjutnya kita akan melihat di Maps untuk melihat berapa banyak sih usaha seblak yang ada di Semarang. Nah, bisa kita lihat di sini yang menjual seblak di Semarang sudah sangat banyak sekali. Ini membuktikan bahwa seblak itu memang sangat tenar sekarang. Terlebih lagi banyak peminatnya. Nah, untuk kalian yang ingin membuka usaha seblak, di daerah Jomblang sini masih sedikit yang menjual seblak. Jadi, kalian bisa membuka usahanya di daerah sini, yang kemungkinan peminatnya juga banyak. Dan juga pesaing penjual seblak yang masih sedikit. Berdasarkan review dari Google, berikut merupakan tempat jual seblak yang mendapatkan rate tertinggi, yaitu seblak Dago Bandung Tlogosari. Seblak Dago Bandung Tlogosari ini mendapatkan rating 4,4 beserta 2,2 ribu ulasan yang beralamat di Jalan Tlogosari Raya nomor 10 AB Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan. Jam bukanya mulai pukul 10 sampai pukul 9 malam. Selanjutnya ada harga. Harga yang tertulis di sini adalah di bawah 25.000 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan lihat menu yang ada di seblak Dago Bandung Tlogosari. Nah, bisa kita lihat di sini banyak macam seblak yang dijual di tempat ini. Untuk kategori menunya itu ada seblak ceker, seblak bakso, seblak sosis, seblak jamur, seblak mie, seblak mihun, seblak kue tiaw, seblak tahu, dan seblak tulang. Tetapi selain menu-menu di atas, kalian bisa mix toppingnya loh, seperti seblak mie ceker, seblak jamur, bakso, atau yang lainnya. Ada juga tambahan topping jika kalian ingin topping yang lebih banyak. Untuk harganya dimulai dari 15.000, termasuk murah banget gak sih buat seporsi seblak yang isinya banyak banget? Kalian juga bisa memilih level pedas yang kalian inginkan, mulai dari level 1 sampai level 7. Nah, lanjut kita akan melihat ulasan tentang seblak ini. Ini adalah ulasan dari web. Selanjutnya adalah ringkasan ulasan Google yang mendapatkan bintang 4,4 beserta 2.243 ulasan. A few moments later. A few inches later. 12 seconds later. 2,000 years later. Nah, selanjutnya kita akan melihat review tertinggi dari orang-orang yang sudah mencoba makan di tempat seblak ini.
Oh iya teman-teman, Seblak Dago Bandung ini sudah membuka banyak cabang loh di Semarang. Di antaranya Seblak Dago Bandung Durian, Ngesrep, Tlogosari, Tembalang, Ngalian, Fatmawati, Pasadena, Ungaran Kota, Tambangan Wijen, dan Karangjati. Bagi kalian yang ingin coba bisa datang ya di cabang Seblak Dago yang berada di dekat daerah kalian ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas peluang bisnis seblak. Bisnis seblak mudah dijalankan di berbagai tempat, baik gerobak keliling, warung, kios, maupun online lewat layanan pesan antar. Kunci suksesnya adalah menjaga kualitas rasa, promosi kreatif di media sosial, dan inovasi menu. Memilih lokasi strategis seperti dekat kampus, sekolah, atau perkantoran juga dapat meningkatkan peluang kesuksesan. Seblak bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan jika dipasarkan dengan pendekatan yang sehat. Meskipun seblak identik dengan cita rasa pedas dan asin, Anda bisa mengkreasikan seblak sehat yang tetap lezat. Seblak biasanya digoreng atau ditumis, namun bisa dibuat lebih sehat dengan mengurangi minyak atau memilih minyak zaitun yang rendah kolesterol. Selanjutnya adalah peluang untuk mendapatkan laba. Harga satu porsi seblak adalah Rp18.000 dan dalam sehari jika bisa menjual 50 mangkok, perkiraan pendapatannya bisa dihitung seperti ini. 50 mangkok dikali 18.000 sama dengan Rp900.000. Jadi dalam sehari bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp900.000. Strategi penetapan harga seperti penawaran paket atau diskon untuk pembelian dalam jumlah besar juga bisa menarik lebih banyak pelanggan. Menawarkan berbagai varian seblak dengan harga dan target pasar yang berbeda, serta menyediakan topping tambahan dengan harga tambahan bisa meningkatkan nilai per transaksi. Memberikan pelayanan pelanggan yang baik, seperti layanan yang cepat dan ramah, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membuat mereka kembali. Program loyalitas pelanggan juga bisa mendorong repeat order dan meningkatkan penjualan jangka panjang. Selanjutnya, kelangsungan hidup usaha. Hingga sekarang, seblak tetap menjadi pilihan kuliner yang populer, terutama di kalangan anak muda. Namun, popularitasnya cenderung stabil dan tidak spiral dulu, karena persaingan dengan tren makanan baru seperti makanan Korea atau jajanan kekinian lainnya. Meskipun begitu, dengan inovasi yang terus dilakukan dan adaptasi terhadap permintaan konsumen, usaha seblak memiliki potensi untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Selanjutnya, kemudahan mendirikan usaha seblak. Mendirikan usaha seblak cukup mudah, terutama jika dibandingkan dengan usaha kuliner lain yang mungkin memerlukan modal dan persiapan lebih besar. Hanya memerlukan modal yang terjangkau dan bahan mudah didapat dengan harga yang cukup murah, sehingga modal awal untuk memulai bisnis ini relatif kecil. Selain itu, resep seblak juga sederhana dan tidak membutuhkan keterampilan memasak yang rumit, sehingga siapapun bisa mempelajarinya dan menambahkan variasi sesuai selera, seperti pilihan topping atau level pedas. Usaha seblak bisa menjadi pilihan menarik bagi pemula yang ingin mencoba bisnis kuliner dengan resiko rendah dan potensi keuntungan yang cukup baik. Jadi teman-teman, seblak adalah contoh makanan khas Indonesia yang memiliki potensi besar dalam dunia kuliner. Dengan popularitas yang terus meningkat, seblak bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Untuk kalian yang ingin memulai usaha kuliner, seblak bisa menjadi pilihan yang menjanjikan. Pastikan kamu memberikan variasi rasa dan mempertimbangkan target pasar untuk meningkatkan daya tariknya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.